jadi inflamasi ya, jadi dia luka jadinya. Jadi kita harus pelan-pelan kita pelan-pelan kita mainkan dia punya stretchingnya supaya dia akan merasa lebih nyaman. Nah, kan seru banget nih ya terapi titar ini sendiri, tapi masih banyak yang bingung. Emang sebenarnya diapain sih terapi ini nih gitu? Apa yang dilakukan? Teknik titar sendiri, pertama kalau misalnya pasien datang kepada kita menganalisa dulu. Kita tanya-tanya apa keluhannya, sudah pernah operasi belum atau apa. Sebab kita tidak boleh melakukan suatu tindakan kalau dia barusan operasi. Misalnya biasanya kita lakukan tindakan itu kalau misalnya after operasi itu 6 bulan. 6 bulan setelah recovery selesai baru boleh. Supaya kan itu kan kadang kalau misalnya dia kayak ganti bantalan di cervical atau di lumbar ya mungkin tuh saya memerlukan waktu 1 tahun. Soalnya kan mesti review dari dokter ya. Kan tetap harus ada ini ya guide-nya ya. Iya, soalnya dia tuh review dari dokter biasanya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tuh. Nah kalau misalnya ini semua sudah oke, nah barusan kita berani untuk megang. Jadi kita tidak boleh seenak-enaknya kita semua bisa, kita tetap berpatokan pada medis juga karena kita pasti akan berkonsul sama kedokteran. Jadi ini beriringan kan ya. Betul. Jadi, karena ini sebenarnya metodenya adalah fisioterapi ya jatuhnya. Jatuhnya enggak, kalau fisioterapi kan dia lebih ke alat ya. Alat. Kalau ini bukan. Ini kita lebih ke mengadakan massage nerve treatment. Saya menyebutnya nerve treatment. Nerve treatment. Nerve treatment itu jadi kita benar-benar benarkan dia punya sarafnya yang masalah. Soalnya kan kalau misalnya masalahnya kan semua kan kalau kita sakit badan nih, kan ada juga beberapa kenapa dia bisa sakit ya? Ada karena nerve-nya juga, sarafnya, ototnya mungkin, terus dia punya tulang posisinya, terus ada juga mungkin kalau zamannya dulu mungkin angin ya. Mungkin. Sedangkan kalau misalnya orang dikerok masalah di otot freeze ya. Jadi gitu ya, jadi tense dari ototnya sendiri, nerve-nya, segala macam itu berkaitan dengan tulang gitu ya. Jadi kita analisa semua, setelah itu kita bosan bisa dapat, dengan pasien ini keluarnya ini kita menggunakan teknik apa. Tapi pertama kali kita pasti akan menggunakan urut ya, massage. Nerve treatmentnya kita benarkan dulu semuanya, karena nerve itu bagi kita tuh kayak kita punya kabel kalau bisa bilang ini ya, kabel-kabelnya kita benar tuh ke jalur yang benar, ya kan. Setelah itu bosan kita melakukan alignment kayak bone setting. Seru banget. Jadi ini sebenarnya berbeda ya tekniknya si terapi titar ini dengan chiropractic ya? Iya, beda. Bedanya di mana tuh Mas? Kalau untuk titar sendiri kan tentu saja kan kita ada nerve treatment ya. Yang tadi terus ada cuppingnya. Apa itu? Cupping itu kayak kita kop bambu. Kalau saya sebutnya kop kutu bambu. Yang tadi yang katanya di karate kita bisa ya? Iya, betul. Jadi kan biasanya orang pakai ada yang menggunakan kaca juga gelas ya. Kop itu. Nah, kita menggunakan bambu. Setelah itu perbedaannya apa? Tentu kita ada obatnya juga. Herb herbal. Jadi kita hanya buat tempel doang. Tempel itu fungsinya untuk kalau dia ada peradangan, inflamasi, nah kita tempel kayak itu. Mengurangi peradangan dari luar, betul. Nah, kan kalau chiro sendiri kan mungkin dia langsung diketok-ketok ya. Langsung adjustment dia membetulkan dia punya postur tulang atau jadi ini karena kombinasi dengan tadi ya. Dan untuk durasi sendiri mungkin kalau di kita ini kurang lebih 1 jam. Nah, untuk chiro sendiri mungkin paling berapa menit ya? Juga atau berapa ya? Karena kan mereka hanya fokusnya ke alignment, alignment aja. Yes, berarti manfaatnya banyak banget ya terapi titar ini ya, dari orang mulai nyeri-nyeri, saraf kejepit, terus postur juga, ke kaku-kaku otot. Ada lagi nggak manfaat lainnya? Manfaat lainnya kebugaran atau apa gitu? Untuk banyak kan orang gini, dia telah melakukan aktivitas yang cukup berat nih. Nah, sebelum terjadi dia kena saraf terjepit atau apa, nah dia boleh melakukan terapi ini juga. Iya, karena untuk seperti dokter bilang untuk kebugaran kita. Karena kan yang namanya mesin aja kan mobilnya mesti berapa bulan sekali kan, lilitin, cecek semuanya. Nah, demikian juga tubuh kita ini. Berarti sebagai persiapan aktivitas yang panjang itu juga bisa dilakukan. Iya, betul. Ada lagi nggak apa manfaat-manfaat lain yang udah pernah ditemukan? Manfaat-manfaatnya paling banyak sih orang yang seperti saya bilang karena aktivitasnya yang cukup lumayan itu, nah mereka terapi.
untuk teknik untuk titar ini nanti. Nah, manfaatnya ya kan untuk peredaran darah dia sendiri pun akan menjadi lebih lancar. Jadi orang jadi jarang ini kali ya, jarang sakit, jarang nyeri otot gitu. Dan dia punya mungkin metabolisme juga lebih bagus ya. Oke. Kalau biasanya nih pengalamannya Master Tommy dari para pasien yang ditemuin, keluhan yang paling banyak tuh apa? Nah, keluhan yang paling banyak karena anak-anak muda sekarang pada kreatif semua nih, dan badannya pada besar-besar mungkin ya. Mereka pasti kenanya tuh di bagian lower back. Emang lower back ya? Jompo memang ya. Dan memang kalau misalnya rata-rata sih orang yang kena lower back itu identik dengan yang perutnya besar. Soalnya kenapa? Kalau misalnya mungkin kalau misalnya ibu-ibu perempuan kalau hamil kan hanya waktu 9 bulan dia bisa keluar ya. Tapi kalau laki-laki biasanya kan seumur hidup. Ya? Nggak lahir-lahir. Makanya dia kan seumur hidup pasti. Jadi bebannya ke back. Itu sudah pasti. Oke. Berarti memang kita harus sebenarnya sebagai pencegahan ya, bisa dilakukan ya. Betul. Idealnya terapi titar ini berapa kali sih dilakukannya? Idealnya biasanya kalau misalnya customer datang ke tempat kami, kami kalau cek dulu semuanya, dia ada masalah, kita lakukan, kemungkinan kita akan panggilkan untuk treatment lanjutan, untuk treatment yang kedua. Treatment kedua ini biasanya 7-10 hari. Soalnya kita mau lihat feedbacknya gimana, hasilnya gimana, reviewnya gimana. Setelah itu, barusan dia kalau di treatment kedua kita merasa dia sudah membaik, sudah bagus semua, barusan kita kalau tanya lagi aktivitasnya apa, saya lebih banyak kerja di komputer ya. Nah itu biasanya kita mengajukan biasanya untuk 2-3 bulan sekali untuk treatment ini. Oke. Cukup sering ya berarti ya, 2-3 bulan sekali. Makanya saya tanya juga tergantung aktivitas dia apa. Iya sih. Kalau dia ibu rumah tangga biasa mungkin ya 6 bulan pun boleh. Nggak apa-apa. 7-8 bulan bebas. Gitu. Kalau untuk penanganan terapinya biasanya berarti butuh waktu paling nggak 1 jam? 1 jam, betul. Lebih kurang 1 jam. Kalau udah di terapi, biasanya kan akan lebih rilis, lebih enak. Nah, biasanya apa yang dirasakan tubuh sih pada saat prosesnya? Sakit nggak sih? Kalau misalnya dia ada keluhan di lower back, itu biasanya sakit karena nerve itu kan. Saraf itu kan dia kalau dipegang dia kayak disayat dok rasanya. Kayak disayat. Takut jadinya. Nah, tapi dia hanya di beberapa partnya saja. Karena kita akan ada jalurnya khusus, jalurnya yang bisa di bagian sini sama di bagian sini. Nah, itu biasanya sakit sekali. Nah, setelah itu kita benarkan, rilis semuanya dan dia akan merasa lebih baik. Kalau biasanya udah ada progres berarti udah nggak sakit dulu gitu ya? Betul, dia kan makin enak lah, dia kan lebih nyaman. Kalau udah merasa enaknya jadi setelah lanjut ya? Setelah diterapi begitu ya, biasanya badan dia akan merasa ngantuk, kayak badan, mungkin blood circulation kan jalan semua tuh, sehingga dia membutuhkan biasanya kalau misalnya habis terapi begini usahakan dia langsung tidur. Setelah dia tidur dia kan bangun merasa segar karena otot-otot semua nih kita benarkan semuanya kan. Sehingga kan blood circulation kan dia jalan dengan cepat, bagus lah, lancar semuanya. Jadi dia kan merasa kayaknya ngantuk nih. Dan banyak pasien-pasien saya tuh berkata demikian, wah saya jadi susah tidur, jadi enak tidur. Karena kan merasa mungkin karena aktivitas sehari-hari ya, atau tensionnya sendiri bikin dia nggak nyaman jadi nggak bisa tidur tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Ada yang ganggu gitu lagi mau tidur kok kayak nggak nyaman. Kaget kebangun atau apa gitu ya. Biasanya kan demikian juga. Oke. Berarti terapi ini sebenarnya bisa untuk semua kalangan usia. Iya. Untuk semua kalangan. Dari usia biasa jujur anak saya juga yang 3 tahun juga saya terapi sebenarnya. Tapi karena ini ya. Karena kan dia kan namanya anak kecil dia lari sana, lari sini. Anak-anak tuh. Jadi kan terapi titar ini kan dia bukan hanya untuk tulang ya sebenarnya. Untuk dari anak kecil 3 tahun dia ada keseleonya atau apa. Dan untuk orang tua tentu kan kita lebih mainnya ke nerve treatment-nya ini. Karena itu sangat bagi saya sih sangat bagi untuk metode saya ini sangat penting di nerve-nya ini. Kalau untuk mendukung pertumbuhan anak-anak bisa juga dong ya berarti ya? Pertumbuhan anak. Kayak biasanya kan tinggi badan, ketarik ototnya kan jadi mengurangi dia proses untuk tumbuh kembangnya. Iya, soalnya tetapi itu kalau misalnya dikatakan itu kita harus tahu
umur 1-10 tahun itu masih pertumbuhan ya, itu mungkin bisa, tapi ya nggak sampai signifikan sekali sih. Ya. Terus kalau misalnya dia udah 10 tahun ke atasnya agak mungkin bisa 10-15 lah mungkin bisa ya. Lagi teenage-nya tuh kan. Oke. Tapi yang pasti harus konsultasi dulu sih ke masternya, ke profesionalnya biar tahu sebenarnya seperti apa. Apa yang bisa dilakukan, tindakannya apa yang tepat gitu kan, dan apa yang bisa dilakukan di rumah termasuk stretching yang rutin tadi sarannya. Betul. Olahraga dan stretching. Ada contoh stretching yang bisa dilakukan di rumah yang mudah nggak sih, Master Tommy? Boleh nggak dikasih tips? Oke, kalau misalnya untuk stretching jangan susah, nanti nggak ditiruin. Tentu ya, kalau misalnya kita ada masalah di bagian leher kita melakukan stretching seperti ini. Nah, penekanan ini kita tahan sampai 10 detik. Nah, setelah itu kita lepas. Setelah itu balik sebelah sini juga sama. Nah, sama juga sama sebelah sini kita tense seperti sini dia. Sampai kerasa ketarik ya. Sampai ketarik. Nah, setelah itu kita sama juga tarik ke bagian sini ya. Oke. Nah, itu yang untuk leher ya, itu simpel-simpel aja sebenarnya. Nah, tentu kita atas bawah pun boleh. Nah, terus kalau misalnya untuk lower back ya banyakkan kita stretching yang seperti beginilah. Straight atau begini pun juga bisa juga sama. Terus kaki kita diangkat ke atas untuk stretching. Itu kita lakukan biasanya sebelum tidur aja sih. Oke, berarti sebelum tidur tuh tadi bisa stretching yang tadi tuh ya. Di kantor-kantor juga kalau lagi sibuk kerja jangan lupa stretching, gerak-gerakin badan dulu biar nggak kaku. Dan yang pasti jaga lifestyle-nya, harus tetap jalanin gaya hidup sehat. Terima kasih banyak Mas Tommy. Insight-nya hari ini tentang titar nih yang saya juga baru tahu nih seluk-beluknya seperti apa. Makasih, semoga bermanfaat terus. Amin. Terima kasih dokter. Dan semoga semuanya jadi tahu titar ini ternyata harus dilakukan oleh profesional ya. Oke, sukses selalu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya. See you lovely people. See you.